Tapi saya penasaran sama kita ini dok, kan kita tidak kelihatan kayak dokter Kiselia. Karena pakaian tidak berhubungan dengan otak. Mau kok dapat yang cantik, dompetmu tipis, tidak bersih tomoko. Apa harapanmu, cowok-cowok? Karena dengan good rekening saya bisa kasih good looking dia. Baik. Tapi kalau dia good looking tapi tidak good rekening, saya tidak bisa apa-apa dia. Perempuan begitu melihat di kita ya. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di Time is Your Podcast bersama saya Rizal Jamal. Waduh, agak lama sebelumnya kita kembali ke studio karena begitu banyak apresiasi dari teman-teman di daerah. Dan kali ini gokil banget, ini teman saya yang luar biasa, saya pantau-pantau Instagramnya, ini menginspirasi banget. Seorang cewek, pasti kalau teman-teman ini cewek ini pasti langsung tidak mau skip, mau nonton sampai akhir. Sudah ada di depan saya kakak dokter, kakak Gayatri Sumantri. Selamat siang, sore, malam dok. Selamat sore. Sore. Ini kan kalau nonton nanti kan pasti berbagai macam waktu. Oke. Selamat siang, sore dan malam. Luar biasa. Sehat Gidi? Alhamdulillah. Harus sehat dong, namanya dokter. Tapi dokter juga manusia. Tapi dokter juga manusia dan bisa sakit. Ya. Oke, apalagi saya Di. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Berarti mestinya belum tentu bisa sakit. Belum tentu bisa sakit. Bisa tentu juga bisa sehat. Iya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah aktivitas akhir-akhir ini dok lancar aja semua Di. Ya lancar. Ini luar biasa. Kemarin kita bikin heboh acara Makassar Beauty Expo. Artinya kalau diartikan itu adalah Expo kecantikan atau ya, apa itu? Betul sekali. Boleh dijelasin sedikit itu dok? Karena kemarin saya semua sempat hadir, banyak temanku yang Insta story, tapi tidak sempat datang. Padahal kumpulan cewek cantik datang semua ke sana kayaknya. Bukan hanya cewek, cowok juga. Cowok juga datang. Berarti dia menjadi beauty dong? Bukan berarti cowok datang untuk beauty. Jadi sebenarnya ini kan namanya Makassar Beauty. Konsepnya ini untuk kebersihan, menjaga kebersihan. Waduh, mati kita nih. Bukan untuk mempercantik. Oh, begitu. Kalau cewek mungkin mau mempercantik, yes. Tapi kalau untuk cowok merawat badannya atau merawat mukanya supaya bersih. Oh, lebih begitu. ke situ. Lebih ke situ. Iya. Itu goals tujuan event itu. Iya. Oh, berarti banyak cowok-cowok datang juga dong? Ada. Oh, berarti selama ini cowok juga wajib seperti apa yang dilakukan oleh perempuan dalam perawatan? Sebenarnya wajib. Karena cowok itu pekerjaannya lebih banyak di lapangan. Wah, kayak saya itu dok, banyak di lapangan. Iya. Berarti perlu perawatan saya ini dok ya? Sebenarnya perlu. Berarti aman lah sudah karena sudah ada dokter di depan saya ini. Aman sekali. Amin. Nah itu berapa hari kemarin itu dok? 10 hari. 10 hari? 10 hari, 2 weekend. 2 kali dapat weekend. Iya. Dan totalnya kurang lebih 10 hari. Iya. Biasanya kan orang bikin event palingan 3 hari aja paling lama, Jumat Sabtu Minggu. Ini kita bikin 10 hari. Kenapa mesti 10 hari? Berarti banyak-banyak anggaran ini kira-kira begitu atau support dukungan? Bukan masalah anggaran. Ya. Tapi supaya orang yang ikut expoku yes. itu senang juga dengan banyak orang yang tahu lebih banyak. Oke. Tentang klinik-klinik mereka yang sebenarnya misalnya nih. Oke. Klinik A eksis ada di Makassar, tapi kurang ditahu. Karena lebih terkenal sih klinik B. Iya. Seperti itu. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, event tersebut, saya dapat mengangkat. Ya. Sebenarnya industri seperti itu apa sih namanya dok? Industri skincare memang istilahnya estetik, betul. Itu saya lihat gara-gara COVID ini mengemuka ini. Banyak orang bisnis ke situ dan itu dipelopori oleh cewek-cewek memang. Akhirnya banyak produk-produk skincare apa segala macam. Itu memang sudah lama dok? Sudah lama sebenarnya. Atau gara-gara COVID ini orang tidak keluar rumah, persiapan memang perawatan pas selesai COVID langsung? Sebenarnya ini sudah lama. Oke. Cuman pas COVID, nah mungkin ide-idenya muncul bagaimana caranya untuk mencari uang tambahan dengan seperti itu. Dan memang kebutuhan memelihara perawatan muka dan badan itu memang kalau hasil riset ini dok memang cukup tinggi ya? Iya. Apa sih yang menyebabkan biasa orang mau perawatan karena memang selain karena mau dibilang cantik atau bersih, biasanya apakah ini betul-betul memang karena kebutuhan itu atau persoalan untuk gaya hidup? Begini. Misalnya ya. Kalau untuk perempuan otomatis dia mau cantik. Dia mau cantik. Jelas itu.
Saya suka sekali juga cewek kalau cantik. Iya kan? Iya ya. Kalau untuk laki-laki itu masalah kebersihannya. Oke. Dan yang ketiga, kenapa kita harus perawatan? Misalnya dengan memakai sunscreen. Karena sinar UV dari matahari dia bisa menyebabkan kanker. Oke. Bisa ada apalagi flek dan lain-lain. Seperti itu. Seperti itu kali. Jadi memang laki-laki juga penting. Penting sekali. Tapi kan laki-laki ribet, Dok. Nggak usah ribet. Kita kan Mas, kita baru-baru keluar terus harus ke kamar mandi lagi, harus ke ini lagi, cuci muka lagi. Itu kan saya lihat biasa beberapa teman-temanku dari pagi, siang, ada juga malamnya. Teman tak ini cowok atau cewek? Cewek. Nah, beda sama cowok. Oh, kenapa? Cowok kan bisa misalnya kayak begini. Cuci muka. Cuci muka, oke, cuci muka. Oke. Kerja lapangan. Kerja lapangan. Ada sekarang simple produk. Namanya sunscreen spray. Dia tinggal spray, selesai. Iya. Itu langsung bersih ya? Bukan langsung bersih, tapi melindungi wajahnya dari sinar matahari. Oke. Yang bisa menyebabkan kanker, flek, komedo, jerawat. Pulang ke rumah, cuci muka, sudah. Bisa kalau dia rajin, dia bisa tambahkan dengan moisturizer. Oke. Jadi lebih simpel. Iya. Tapi saya penasaran sama kita ini, Dok. Kan kita tidak kelihatan kayak dokter, kisah lihat. Kukira masih mahasiswa kayak ini. Masih mahasiswi ki. Alasannya? Iya, karena memang style tak tuh. Kan biasanya itu dokter kuliah. Dokter itu yang bagaimana lah tuh berwibawa. Jadi enggak berwibawa kayak ini. Mati salah masa deh. Jaga image ya kan. Kelihatan intelektual gitu ya. Kalau saya sih seperti ini. Iya. Apa sih prinsip tak sebagai membedakan pada saat kita di rumah sakit dan dengan kehidupan kita di luar. Seperti itu. Mungkin kalau di rumah sakit, ya pakaiannya harus seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, harus bagaimana membangun hubungan yang bagus dengan pasien, seperti itu. Tapi kalau di luar kan kita punya kehidupan sendiri, kita punya privasi, gaya pakaian sendiri, ya terserah kita. Dan itu tidak ada masalah kalau secara yang melekat dengan profesi seorang dokter. Nggak ada masalah itu, Dok. Kalau menurut saya sendiri tidak ada masalah. Tidak masalah, Di. Karena pakaian tidak berhubungan dengan otak. Wah, ini. Pakaian tidak berhubungan dengan otak. Iya. Oh, begitu. Saya mau pakaian bagaimanapun, tapi kalau otakku bagus. Mindset. Ya, bagus. Cara berpikir. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat kebanyakan menurut kita bicara perempuan lah misalnya, Iya. Kita bicara perempuan di Makassar. Menurut itu kalau saya menilai ya, saya berasumsi, saya juga agak-agak kan saya tidak melalui kajian. Feelingku kayaknya perempuan hari ini terlalu banyak punya lebih mementingkan tampilan dibanding isi. Coba saya baliki ke kita. Iya. Kalau kita lihat perempuan, apanya paling pertama kita lihat? Tampilan dong. Ya itulah alasannya. Karena kami ini manusia visual dong. Ya cocok. Jadi itu jawabannya. Itu jawabannya. Kita jawab sendiri, Mi. Iya, maksud saya adalah, tapi kan penting juga isi seperti kita sampaikan tadi, tidak mempengaruhi. Tapi paling pertama orang lihat apa? Physically. Setelah orang lihat fisik, tertarik, baru diajak ngomong. Setelah diajak ngomong, baru ditahu isi otaknya bagaimana. Kan kita tidak bisa begini. Saya ketemu Ki, langsung saya begini. Iya. Oh, pintar Ki Pale. Oh iya, oke. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelahnya Pi. Iya. Dan itu diawali dari penampilan. Iya. Penampilan fisik terutama ya. Iya. Pakaian, style apa segala macam. Oke. Dan menurut apa yang kita mau sampaikan kepada apa sebenarnya idealismenya dari seorang kakak dokter ini, Kak Desu ini? Kalau ada yang kita mau sampaikan kepada teman-teman perempuan yang selama ini mungkin terlalu banyak fokus konsen hanya pada persoalan visual, pada saat tampilan. Yang kita tahu kan perempuan kan persoalannya dia tidak hanya stuck pada dunia-dunia itu saja. Dia akan menjadi seorang ibu, ya kan? Dia akan punya karir yang notabene berdasarkan saya dengar-dengar juga, Dok, bahwa itu lebih banyak gen yang turun itu dari seorang ibu kepada anaknya. Iya. Apa what you want to say something about that? Perempuan itu yang pertama memang harus merawat diri untuk kebersihan yang pertama. Oke. Tapi terlepas dari itu,
otak itu harus terisi. Oke. Dengan cara sekolah, dengan cara belajar, sekolah, termasuk salah satunya. Oke, salah satunya. Banyak membaca juga. Bisa juga dengan, ya tergantung dia mau jadi apa. Oke. Misalnya dia mau jadi entrepreneur, dia berkumpul dengan entrepreneur. Oke. Dia mau jadi misalnya si A, dia berkumpul dengan kelompok A, seperti itu. Betul. Jadi itu lebih membangun karirnya lagi. Selain fisik yang ditampilkan, ditonjolkan pertama kali. Dan itu tidak ada masalah, Dok, ya? Iya. Artinya kalau menurut ini, Dok, selama ini belum kebanyakan yang seperti itu. Perempuan-perempuan yang sepengetahuan tak? Saya kalau soal itu no comment ya. No comment. Karena saya belum research. Oh, begitu. Tapi kalau kita sendiri, prinsip tak, pandangan tak? Tentang diri tak? Maksudnya tentang diri tak. Saya itu Kak Rijal punya prinsip tuh kayak gini ya. Kalau saya itu prinsipku, pertama, physically itu harus bagus. Oh, begitu ya? Iya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, selalu isi otak itu harus ada. Berarti dia nomor 2 dong? Atau bahkan nomor 3 itu isi otak? Tidak, saya bilang nomor 2 tadi, bukan nomor 3. Ya berarti dia nomor 2. Iya. Berarti tidak prioritas? Prioritas juga. Tapi kan lebih penting fisik dulu. Kan dari tadi kita bahas. Iya. Paling pertama kita kalau ketemu orang apa? Kenapa bukan itu dulu? Kan ada istilah biasa saya dengar begini, Dok. Ada itu dibilang inner beauty. Cantik dari dalam. Cantik dari dalam keluar pada saat kita sudah ngobrol sama itu orang. Itu baru inner beauty. Itu baru keluar. Kan kalau saya kan orang Bugis kayak ini, Dokter. Iya. Ada biasa, anak darah lebih Pak. Maksudnya dilihat ki memang mungkin biasa aja, mungkin entah maaf, no make up apa segala macam, tapi sudah terpancar inner beauty. Saya kurang tahu juga sebenarnya kecantikan dari dalam itu. Tapi kembali lagi berarti itu physically. Tetap itu physically. Iya. Tetap dalam physically. Iya. Jadi bukan karisma. Itu masuk fisik juga itu. Termasuk itu aura. Tetap itu physically. Tetap physically. Iya. Dan itu prioritas bagi seorang perempuan. Baru kedua otak. Oke. Ketiga harus jadi perempuan yang mandiri. Ini menarik. Harus menjadi perempuan yang mandiri. Iya. Ikan nanti kan ada nanti suaminya tahu. Masih ada orang tuanya buat anak perempuan ini kalau dia belum menikah. Artinya kenapa harus menjadi beban buat orang lain kalau kita bisa berdiri di atas kakinya kita sendiri? Oke. Berarti emansipasi lah ya. Iya. Bahasanya kayak begitu ya. Kartini lah ya. Iya. Kartini minded Anda ya. Hidup Kartini. Oke. Oke, fisik. Kedua isi kepala. Isi otak. Yang ketiga mandiri alias isi rekening. Isi dompet. Apapun. Ya, kan mandiri pasti lari ke sana. Otomatis. Ya. Selama ini menurutnya dokter kebanyakan perempuan masih mengabaikan yang nomor 3 tadi yang kita sebutkan itu, Dok? Masih. Wih, kenapa kira-kira itu, Dok? Karena terlalu bergantung sama orang. Iya. Ya, terus kalau dia bergantung sama orang, akibatnya apa ke depan? Kalau itu orang nggak ada, dia mau ngapain? Coba. Ya, betul. Jadi maksudku saya di sini, selama kita masih muda, masih penuh semangat, masih kuat tenaganya kita, kenapa kita tidak berusaha sendiri? Ide-ide yang muncul jangan hanya jadi ide, tapi langsung action. Artinya perempuan jangan hanya urus fisik kemudian. Iya. Urus tongko juga yang lain yang bisa membuat kau mandiri. Ya, mengarah pada kemandirian. Apakah nanti itu tidak berbenturan dengan pasangannya, Dok? Berbenturan bagaimana? Contoh begini, kan kadang-kadang juga saya melihat itu laki-laki itu biasa dipandangin tentongi. Apalagi kalau si perempuan istrinya atau pasangannya lebih besar penghasilannya dibanding laki-laki. Itu yang kita dengar dari laki-laki. Itu yang saya dengar dari laki-laki. Faktanya adalah itu yang kita dengar dari laki-laki. Tapi belum tentu perempuan menganggap enteng laki-laki yang fee-nya dibawa dari perempuan. Makanya mendengar dari
dua pihak. Sekarang saya mau dengarkan dari kita ini, toh? Iya. Cocok berarti di? Cocok. Makanya kemudian, saya belum menemukan anunya ini, Dok. Maksudnya, kenapa sih perempuan harus betul-betul menjadi seorang yang mandiri? Dalam hal ini mungkin punya usaha, dalam hal ini bekerja sendiri, berusaha keras, bekerja keras, supaya ke depan besok-besok, ketika misalnya tadi yang kita bilang, mungkin pasangan atau mungkin keluarga yang selama tempat ini kita ditopang hidup itu tidak ada, kita masih bisa survive. Atau begini, jangan mikir palek jauh-jauh. Di dalam rumah mo nah, tidak ada yang laki-laki. Habis galonku, saya harus mandiri dong. Haus Kak Pak. Angkat galon berarti? Angkat galon. Itu termasuk mandiri tuh. Jadi saya mau tahan hausku tunggu orang. Iya. Contoh kecil. Ini contoh kecil yang paling nyata yang ada di rumahnya kita masing-masing. Angkat galon di salah satu contohnya. Satu contoh perempuan yang mandiri. Oke. Tapi tenang Ki Kado, karena kalau rapid mineral itu ada juga galonnya. Ini ada juga galonnya juga ini, jadi aman lah. Dan galonnya tidak berat-berat amat Ji. Bisa jadi angka. Kira-kira begitu dong. Ini biar masuk aja ini dong kan. Iya betul. Minum palek dulu. Minum aja dulu. Coba kita minum dulu palek. Coba kita. Rapid. Itu terinspirasi dari rapid test. Serius? Tidak bercanda. Oh. Dia serius selalu ini. Jadi kalau saya begitu Dok, maksudnya selama ini saya melihat memang kebanyakan perempuan memang terlalu belum banyak mindset ke sana kepada kemandirian. Karena memang kita ini kan perempuan, punya batasan, ada kodrat di mana kita nanti kalau umur-umur tertentu kita tidak bisa terlalu sebebas pada waktu kita usia-usia sebelumnya. Sehingga mindsetnya itulah kemudian tidak terlalu berpikir kepada kemandirian Dok. Nah, apa yang mereka harus lakukan sebenarnya? Apakah memang sudah dipersiapkan sejak sekarang? Atau hadapi situasi yang betul-betul nyata, baru kemudian dia harus berpikir ke sana. Makanya kenapa saya ada di sini untuk memotivasi perempuan-perempuan yang ada di manapun di daerah manapun dari Sabang sampai Merauke. Selama kalian masih muda, cobalah untuk mandiri. Dengan cara apapun, mau bekerja, mau misalnya bekerja di perusahaan A atau mau bekerja dengan menciptakan pekerjaannya sendiri, misalnya kayak membuat skincare misalnya, atau membuat atau clothingan, atau kerajinan tangan, itu kan semuanya bisa. Berarti Anda lebih fokus kepada dokter Kak Desu lebih kepada berwirausaha. Enggak juga. Enggak juga. Berarti kalau misalnya harus balance. Kalau apakah itu termasuk juga mandiri ketika jadi pegawai? Jadi mandiri. Karyawan. Iya. Itu sudah termasuk itu ya? Iya, termasuk mandiri. Sudah termasuk mandiri itu. Intinya adalah punya penghasilan sendiri. Punya pekerjaan dan penghasilan sendiri dan bisa melakukan apapun secara sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Kalau misalnya dia sudah mandiri nih Dok, sudah punya penghasilan sendiri, tetapi frekuensi dengan pasangan akhirnya menjadi salah satu yang dikorbankan. Itu gimana? Berarti kurang komunikasi. Siapa yang kurang komunikasinya? Mereka berdua. Wah, bukan perempuannya, karena perempuannya juga sibuk. Pokoknya intinya mereka berdua. Deh. Iya. Kurang komunikasi yang pertama. Yang kedua mungkin salah satu di antara mereka ada kecemburuan sosial. Dalam bentuk misalnya ada yang fee-nya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu maksudku tadi, betul. Kuranglah komunikasi di situ. Pernah juga saya dengar begini Dok. Yang perempuan, perempuan, cari uang banyak-banyak, kerja keras kok, biar nanti kalau sama ke suamimu tidak pandang enteng kok. Tidak gampang kok nanu suamimu, tidak gampang kok perintah-perintah. Biasa juga kita dengar begitu orang tua. Memang biasa seperti itu. Memang biasa. Saya juga pernah dengar seperti itu. Kita ini sebagai laki-laki, ngapa saya mau? Terlalu sensitif gitu. Terlalu sensitif saya ya. Berarti banyak yang kayak saya berarti Dok, karena banyak begitu. Ya artinya ini faktanya di lapangan. Nah, coba kita ini. Karena kalau saya begini, saya mengambil kesimpulan dari apa yang orang tua bilang, kenapa perempuan harus bekerja, bukan supaya tidak diperintah-perintah sama suaminya. Apa pada? Tapi supaya kalau seandainya
terjadi sesuatu, kita tidak minta-minta ya. Oke. Ini perempuan sudah mandiri. Seperti itu. Nah, kalau perempuan misalnya tidak ada mindsetnya ke sana. Di sini gunaku ada. Apa sih? Mungkin bisa selain itu tadi, Dok, yang 3 tadi itu soal penampilan, otak dan juga kemandirian. Bagaimana seorang perempuan mengawali untuk menjadi seorang mandiri yang seperti kita maksud, sehingga kenapa tujuan tak saya panggil ke sini? Apa kira-kira step-step yang perlu dilakukan? Apakah dia perlu dulu memang apakah dia langsung action saja begitu, atau dia cari dulu apa yang dia senangi? Setiap orang punya mimpi. Oke. Kalau prosesnya coba Kak Deso sehingga bisa kita anggap sebagai dan kita katakan, dan memang itu kenyataannya, Kak Deso sudah mandiri alhamdulillah sebagai seorang perempuan. Kalau saya misalnya begini, ya. Saya punya mimpi. Saya mau Mercy G63. Mau Mercy G63 yang kita posting tadi di Instastory ta? Selalu toh. Yang warna hitam. Selalu. Bagaimana caranya saya gapai itu mimpiku? Jadi perlu memang berpikir. Okay. Cari ide, action. Gagal, bangkit lagi, coba. Gagal, bangkit lagi. Nah, sampai kita dapat satu fase di mana kita sudah tahu, di sini. Seperti ini kita jalani. Nah, anggaplah dia sudah lakukan itu tadi, Dok. Jatuh, bangkit lagi apa segala macam. Atau kadang-kadang dia semangat nih, ya kan? Circle-nya dia sudah semangat nih apa segala macam, tapi kadang-kadang semangat itu turun lagi, down lagi. Nggak apa-apa. Sama dengan iman naik turun, semangat juga demikian. Panas-panas teh ayam dia bilang anak-anak kah? Apa yang harus dia lakukan, tahu Dok? Pada saat down, nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan downmu itu berkelanjutan. Pada saat down, bisa. Kita kasih spasi dirinya kita. Kita kasih waktu buat kita self healing. Istilah sekarang tuh self healing. Setelah itu motivasi lagi dirinya kita, bangkit. Semangat. Kalau bukan dirinya kita sendiri yang menyemangati, siapa lagi? Kalau dari kita, Dok, berdasarkan pengalaman atau perjalanan yang baru mungkin sudah lama atau mungkin singkat, masih kita anggap singkat itu, pernah tidak kita rasakan down sekali, Dok? Pernah. Itu pada saat apa itu, Dok? Lalu bagaimana cara kemudian waktu itu kembali, saya harus sadar nih, tujuan saya masih panjang, tujuan saya ada di sini nih. Pada saat apa kita down, lalu kemudian bagaimana kemudian kita keluar dari zona itu? Saya down itu pada saat saya sudah tentukan tanggal untuk eventku. Terus tiba-tiba PPKM. Otomatis terbengkalai semua. Terus ada beberapa klinik yang mengundurkan diri. Itu saya sempat down dong. Iya kan? Iya, karena sudah di-prepare baik-baik semua. Down. Tapi saya berpikir masih banyak yang lain. Saya harus berusaha. Bagaimanapun caranya harus berusaha supaya berhasil. Akhirnya apa yang kita lakukan di situ, Dok? Saya keliling sampai di Maros, sampai di Goa, saya cari klinik. Kita tawarkan. Saya pitching. You mesti join nih. Iya. Karena kalian join tidak akan rugi. Iya. Dan itu pertama kali mungkin yang ada di Makassar atau dan di dalam keadaan pandemi. Dan dia kan? Sekali. Kan masih pandemi kita ini. Iya, betul. Nah, itu Dok, boleh dibocorkan sedikit berapa kemarin jumlahnya yang ada di event itu? Kita ambil sampel event itu karena paling tidak itu masih hangat, Dok. Sempat dibicarakan apa segala macam, sempat dimuat di beberapa media. Dan yang paling penting, berapa kira-kira sekitar berapa range-nya jumlah transaksi yang terjadi? Itu kurang lebih 14 brand. 14 brand. Terus setiap hari kan saya controlling, Dok, di? Harus dong. Karena saya harus bertanggung jawab atas event yang saya lakukan. Saya kontrol. Hari ini bagaimana pengunjungnya? Hari ini bagaimana? Ada yang datang atau tidak? Jadi kalau ada tamu, ada yang kurang, saya arahkan ke sini. Saya membantu. Terakhir pada saat closing, hari terakhir nih. Hari terakhir closing, saya minta data. Data. Dan ternyata closingan ada yang sampai 400 juta. Dalam 10 hari. Itu satu brand? Iya. Wih. Tidak ada yang di bawah 100. Semua di atas 100, bukan 100 sih, 200 ke atas. 200 ke atas. Tapi paling banyak 400 dalam 10 hari. Itu satu brand.
Iya. Kalau kita rata-ratakan dok, dari semua itu kurang lebih 14, ada sekitar berapa? Kalau kita rata-ratakan, artinya perputarannya dok, tuh perputarannya. Kan saya juga biasa bikin event, ya kan. Tapi saya UMKM apa segala macam, food dan sebagainya. Kalau kita ini lebih spesifik, lebih marketnya memang ada itu beauty ya kan. Ya itu kira-kira paling 250 lah. Gitu ya. 250-300. Oke. Itu kira-kira rata-ratanya dok ini. Dan itu berarti ke depan kita mau bikin lagi itu dok. Insya Allah ya. Kalau Tuhan mengizinkan. Oke. Apa yang masih kurang dari kemarin itu dok? Mungkin kurang interaktif. Oh, kurang interaktif. Iya. Iya. Seperti itu. Dalam hal ini maksudnya publikasinya dok atau? Bukan. Kurang interaktif dengan pengunjung. Oh, pengunjung. Iya. Oke. Berarti itu mungkin belum teredukasi dok ya? Jadi sebenarnya kayak begini. Iya. Saya maunya di tengah kan stage bentuk lingkaran. Yes. Di tengah ini setiap brand itu akan duduk dan membahas soal kecantikan. Oke. Atau apapun yang dipertanyakan sama para pengunjung. Oke. Tapi pada kenyataannya di lapangan penjelasan itu terjadi di masing-masing tenan. Oh, ya. Jadi tidak terlalu masif lah. Iya. Per tenan per booth ke dia. Jadi kurang begitu dapat kianunya. Oke, luar biasa. Hasil daripada kegiatan itu, dok, yang kita tangkap apa hasil kesimpulan dari kegiatan itu? Terutama soal persepsi masyarakat, soal kecantikan atau soal perawatan, bahwa ternyata itu penting dan sebagainya. Ya, pokoknya setelah event ini, ya saya lihat antusias masyarakat terhadap kecantikan itu begitu tinggi. Karena pada saat pandemik saja saya buat event, banyak orang yang datang. Oke. Untuk antusias kecantikan. Untuk kecantikannya. Kalau antusias ketampanan ada juga. Berarti tapi tidak seimbang dok di. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Lebih banyak orang mau cantik. Mungkin 80-20 lah. Wih, cukup tinggi berarti. Saya termasuk yang 80 saya yang termasuk yang 20. Dari kita aja kalau mungkin masih yang 80. Ketampanan ini penting juga ternyata. Ya karena kan kami biasa begini dok. Kalau kita laki-laki kan menganggap bahwa enggak terlalu gitu soal kita ini kan laki-laki, selalu persepsinya kita ini kan laki-laki, maksudnya kita kan paling simpel, paling cukup cuci muka, rambut sedikit ditata, selesai. Tapi sebenarnya begini. Ini laki-laki, coba aku dengar Babe ini bareng-bareng. Ya. Ini buat kalian laki-laki. Ya. Saya langsung menghadap ke kamera. Betul. Buat kalian laki-laki, jangan malu untuk ke estetik klinik atau untuk perawatan wajah. Karena bukan berarti kalian itu kayak sorry to say, misalnya kayak setengah-setengah atau apa, tidak. Setengah masa. Iya kan? Kalian itu perawatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kalian. Oke. Seperti itu, Di. Soalnya kadang-kadang juga laki-laki punya persepsi begini kadang-kadang. Koreksi nih Brona kalau salah. Kan perempuan tidak terlalu lihat di fisiknya kita. Jadi yang dilihat isi dompet. Isi dompet aja sama isi otak. Tapi jadi kalau tidak bersih, itu kan bersih kan relatif dok. Standar bersih itu kan itu tadi, paling tidak kita mandi, cuci muka. Saya ganti lagi. Iya. Tergantung dari perempuannya. Oke. Kalau perempuannya hanya lihat isi dompet, dia tidak peduli kebersihan. Oke. Yang penting isi dompetnya. Nanti yang perempuan yang bersihkan nyusunya dok. Nanti dibantu. Itu tuh Gunawi ini sebagai cewek atau sebagai pasangan, kok bersihkan kita? Karena kita ini fokus cari uang, itu fokus untuk mencari lah persiapan apa segala macam. Kalau memang belum, tapi kalau sudah paling tidak untuk menggapai apa yang diharapkan. Tapi sebenarnya kan simpel sekali. Simpel sekali, jadi cuci muka, sunscreen, selesai. Oke, berarti butuh jadi lebih kepekaan sebenarnya. Iya. Saya khawatirnya begini dok, banyak laki-laki tidak lakukan ini karena dia tidak tahu efeknya kalau tidak melakukan itu. Termasuk saya lah ini dok misalnya. Ya toh karena selama ini aman-aman ji. Bahkan ada temanku begini dok, justru karena dia biasa sering perawatan, justru hancur mukanya dok. Ada temanku mungkin dia tidak cocok di situ. Oh begitu di. Kalau skincare itu cocok-cocokan. Iya. Oke. Karena ada yang semakin dia rawat semakin hancur juga.
Atau mungkin saya caranya yang trauma salah. Atau caranya yang salah. Iya. Belum teredukasi. Iya. Supaya lebih teredukasi, hubungi Dokter Desul. Kira-kira begitu sederhananya di. Bisa sekali. Kira-kira begitu tahu. Silakan deh yang saya tahu Instagram. Bisa. Nah, paling tidak ini Dok, saya dulu kita edukasi tuh. Paling tidak saya ini. Enggak, jangan bikin kita diedukasi. Iya. Karena kemarin saja kita bicara, Iya. nggak mau ribet. Iya. Jadi biar bagaimana berbusa-busa mulutku edukasi, Iya. nggak akan kita lakukan. Iya, karena saya enggak suka ribet. Iya. Berarti saya butuh sesuatu yang tidak bikin ribet, Dok. Cocok. Tapi tetap Sabun muka, sunscreen. Selesai. sabun muka, sunscreen. Nggak perlu dia ada pagi, Nggak siang, usah. malam. Jadi nggak perlu gitu di yang kayak sarapan, kayak makan saja begitu. Nggak perlu jadi. Iya. Mandi, cuci muka, selesai itu mau keluar, sunscreen selesai. Intinya kalau laki-laki Rambut kasih rapi, pakai parfum, betul. aman. Intinya laki-laki bersih kok, saudara. Iya. Gitu. Supaya karena begini, sebenarnya kalau perempuan melihat laki-laki itu kayak apa sih sebenarnya? Ya relatif lagi. Contoh ya. Kalau ambil relatif kan terlalu banyak relatifnya. Kalau versinya kita, Dok. Saya. Iya, kita tertarik sama seorang laki-laki itu Yang bersih. ketika apa? Satu, bersih. Oke, bersih ya. Iya. Bersih. Paling pertama itu bersih. Bersih. Pakaian ya. Yang kedua, wajah, oke. nyambung kalau diajak ngobrol. Oke. Tapi kalau misalnya tidak terlalu bersih dan nyambung diajak ngobrol, nyambung banget dia. Yang penting dompetnya tebal, saya bantu bersihkan. Bagaimana? Oh gitu di. Jadi kalau yang dompetnya tipis kamu sih? Usaha lebih keras lagi untuk bekerja. Iya, supaya mau kok dilihat. Iya. Mau kok dapat yang cantik, dompetmu tipis, ndak bersih tomoko. Apa harapanmu? Oh, harapanmu mati. Mau kok yang cantik. Betul. Toh? Ndak kuat kok kerja keras. Iya. Ndak mau kok terlalu banyak kok pilih-pilih. Apa Mi? Oke. Apa harapanmu? Cowok-cowok, apa harapanmu? Kerja keras kok. Kerja keras kok. Makanya kemarin biasa itu muncul di Twitter, Dokter, atau di media sosial biasa. Ini Indonesia, keadilan hanya bagi yang good looking. Biasa kita baca itu, biasa kita dengar di Twitter. Keadilan di negeri ini hanya bagi yang mereka yang good looking. Itu pasti yang menulis, Ya. yang tidak good looking. Tawaran saya. Betul. Karena good looking tidak mungkin menulis seperti itu. Oh begitu di? Iya. Berarti dia tidak good looking. Berarti dia tidak good looking. Bisa jadi, belum pasti kalau saya Dok sih. Belum pasti dia tidak good looking. Sebetulnya dia good looking, dia merasa tidak good looking, padahal dia good looking sebenarnya. Berarti, ya kurang kepercayaan dirinya. Oke, sekarang kalau saya tanya ke Dok, yang mana kita pilih Dok? Ya. Pertanyaan saya. Laki-laki nih, ya, bagian-bagian terakhir ini Dok. Yang mana kita pilih? Good looking atau good rekening? Good rekening. Karena dengan good rekening saya bisa kasih good looking dia. Baik. Tapi kalau dia good looking tapi tidak good rekening, saya tidak bisa apa-apa dia. Oh begitu? Ya iyalah. Berarti rekening nomor 1. Iya. Perempuan begitu melihatnya kita ya? Faktanya begitu. Realita, tidak munafik. Tidak munafik. Berarti kita ini kesembiar hancur ki Tapi kalau rekening, alhamdulillah bisa jadi ganteng. Berarti saya belum ganteng ini Wan. Tidak begitu. Tidak begitu ya konsepnya di. Salah lagi. Oke, memang hati-hati bicara memang di sini. Di sini memang di meja ini kadang-kadang sedikit salah bahaya. Bisa terjadi blunder. Tergantung dari pendengar. Makanya bagaimana caranya dia menangkap, tergantung persepsinya, mindsetnya. Iya. Oke, luar biasa. Oke, Kakak Desul, luar biasa obrolan kita ini. Tidak terasa sudah setengah jam lebih ternyata. Tidak terasa sekali, luar biasa. Kesimpulannya memang ternyata bagi perempuan, karena memang kebanyakan penonton juga saya ini adalah seorang perempuan. Iya. Kadang-kadang ada hal yang mereka tanyakan, kadang-kadang sulit saya jawab karena itu berhubungan dengan pola pikir, berhubungan dengan kebiasaan. Kan kadang kita melihat bahwa yang paling susah dimengerti di dunia ini adalah seorang wanita. Paling susah kita mengerti, sulit dipahami. Lalem mauna, dia bilang iya, sebenarnya mungkin itu maksudnya tidak. Itu kita mengerti Ji. Dia bilang tidak, kadang-kadang itu sebenarnya iya. Itu kita mengerti Ji. Iya, tetapi itu kan berubah-ubah Dok. Tidak ada rumus pasti tentang perempuan. Makanya itu dibilang pelajari Miki. Iya, pelajari Miki. Bergaul sama perempuan. Bergaul seperti ini saya bergaul sama kita toh.
apa segala macam, dan persepsi juga sama laki-laki mungkin semakin bertambah juga. Ternyata selama ini. Jadi ini hanya soal persepsi, brother ya. Jadi tinggal kita yang menentukan, tinggal melihat seseorang itu apa segala macam. Tetapi poin daripada pembicaraan kita di sini adalah good reckoning supaya kau jadi good looking. Betul sekali. Betul sekali kira-kira, dan perempuan harus mandiri. Betul. Ada closing statement terakhir dari kita, Kakak? Yang kita mau sampaikan mungkin bagi seorang perempuan atau mungkin laki-laki dan sebagainya. Kalau untuk perempuan, sekali lagi saya tekankan, jadilah independent woman. Independent woman. Karena itu hal yang terpenting untuk tidak bergantung dengan orang lain. Oke. Terutama pada pasangan misalnya. Bukan hanya pasangan. Bukan hanya pasangan. Entah pasangan, entah saudara, entah keluarga, apapun itu, kita harus bisa mandiri untuk tidak menjadi beban buat orang lain. Oke. Jadi menjadi independent woman. Yes. Bukan berarti dengan kau independen, bukan berarti kau melawan. Iya. Tidak begitu, Dok ya? Tidak begitu. Tidak begitu konsepnya. Menjadi independen bukan berarti kita menginjak-injak atau menganggap remeh orang lain. Iya, betul. Jadi itu beda. Itu beda, itu ditempatkan saja, Dok, Di. Iya. Oke. Ini supaya terjadi check and balance ya. Terjadi kestabilan lah antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau saya mau balik begini. Iya. Kalau misalnya perempuan tidak mandiri, kan kita bilang kalau perempuan mandiri itu dia bisa injak-injak, dia bisa anggap remeh laki-laki. Iya, dia merasa begitu. Ya. Bagaimana kalau perempuannya tidak kerja, laki-laki anggap remeh tidak perempuan? Iya. Kalau saya balik Kiki. Betul tahu nih. Bisa toh? Dia bisa seenaknya. Kan kau bergantung sama saya. Iya, makanya jadi saya terserah saya ikut saya, Bos. Karena saya yang bekerja di sini, kau tidak. Kau dapat uang dari saya. Betul. Apakah nice people semua setuju atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Toh? Kita berdiskusi di situ. Thank you banget Kakak Desu. Luar biasa. Sore hari ini kita tag-nya ini sore ya. Walaupun saya kira netizen nanti menontonnya dengan berbagai macam referensi waktu. Terima kasih banyak Kak Desu. Luar biasa. Kak Rija. Desu itu apa sih? Dede Sumantri. Dede Sumantri kan baru. Nama Dede kan banyak. Dede. Iya. Jadi pakai Desu. Siapa? Dede Sumantri. Dede Sumantri. Berarti saya Aa Rijal. Iya. Kira-kira bisa juga. Terima kasih banyak mewakili Bolo Rampa, Hotel Amaris, Titel dan juga di Rumah Aja Studio. Mengucapkan banyak terima kasih, Dok. Kita jumpa di lain kesempatan dan semoga kita sudah, kalau saya ketemu sama kita, saya sudah good looking dan juga good reckoning. Amin. Amin. Thank you banyak, Dok. Oke. Alright, sobat.